Hai semua, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini aku mau bikin bakpao super sederhana. Aku hanya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumah aja. Aku hanya menggunakan tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Tidak saya beri tambahan tepung tangmin atau tepung khusus pao. Ini isiannya cukup pakai unti kelapa aja. Pokoknya ini enak banget walaupun sederhana tetapi oke lah buat cemilan sendiri di rumah ya. Langkah pertama bikin unti kelapanya dulu, ini kelapa parut, kemudian ditambah dengan gula merah atau gula aren dan daun pandan, lalu kita masak di atas api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Tidak perlu diberi tambahan air ya, karena nanti kelapanya ini akan mengeluarkan sedikit air dan juga sedikit seperti santan lah ya. Jadi nanti ini akan mudah larut gulanya ini. Nah, ini kita masak sampai sedikit, agak kering lah ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bikin adonan bakpaonya. Ini 250 gram tepung terigu serbaguna ditambah dengan 1 sendok teh vermipan atau ragi dan 1 sendok makan gula, serta 65 ml santan instan yang saya tambah air 90 ml ya. Kemudian ini kita campurkan semuanya, saya gunakan mixer. Kalau teman-teman mau pakai tangan boleh banget. Kalau mau pakai mixer gunakan kecepatan paling rendah saja. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, lalu kita beri tambahan 1 sendok makan mentega. Menteganya pun saya cukup pakai mentega kuning ya, tidak pakai mentega putih karena memang di rumah adanya stok mentega kuning. Teman-teman boleh ganti dengan minyak goreng, kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Nah, ini kita mixer beberapa saat, tidak perlu sampai kalis elastis, tidak perlu sampai membentuk window pane seperti kita mau bikin donat atau mau bikin roti. Pokoknya cukup terasa agak kalis dan lumayan lembut sajalah. Nah, kalau sudah ini kita rapikan. Langkah selanjutnya kita akan proofing, tapi sebelum di proofing kita bulatkan dulu seperti ini ya, supaya permukaannya lebih mulus ya. Nah, kemudian kita proofing boleh ditutup dengan kain bersih atau dengan plastik wrap kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ini adonannya sudah mengembang kurang lebih 2 kali lipat. Nah, ini sebelum kita potong kecil-kecil, kita kempiskan dulu ya. Kita buang angin-angin yang ada di dalamnya. Kemudian kita ambil dari wadahnya ya. Nah, ini tidak terlalu lengket kok teman-teman. Walaupun ini tidak sampai kalis, tapi ini nggak lengket. Kemudian pindahkan ke alas kerja ya. Sebelum kita potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil, kita rapikan dulu supaya permukaannya mulus. Kemudian potong-potong sesuaikan dengan selera teman-teman. Besar kecilnya sesuaikan dengan selera teman-teman saja atau dikira-kira ini bisa jadi 10 bakpao lah ya, kurang lebih satu adonan ini. Kita pipihkan pinggir-pinggirannya, tengahnya biarkan ya, tidak usah dipipihkan supaya nanti hasilnya tidak keriput. Lalu isi dengan unti kelapa sesuai selera, semakin banyak isiannya semakin enak kalau menurut saya. Nah, ini kita rapikan, kita cubit-cubit supaya unti kelapanya tidak keluar ya. Lalu rounding biar bagian bawahnya halus. Lalu taruh aja di atas daun pisang seperti ini ya. Lakukan terus hingga semuanya selesai. Ini mudah banget kok cara bikinnya. Ini tuh kalau di tempat saya bakpao jadul ya. Jadi bakpao ala-ala, bakpao jadul biasanya ini ditemui di pasar-pasar tradisional atau di tempat kondangan ya. Kondangan kalau di desa ya, bukan di gedung. Nah, biasanya ada bakpao seperti ini di tempat saya. Tapi kata saya mah bakpao dengan bahan kayak gini, isian juga unti kelapa kayak gini tuh malah lebih enak loh. Kayak sensasi legendnya itu kerasa gitu teman-teman. Kebetulan anak dan suami suka makan bakpao, ya udah. Untuk mengisi kegabutan emaknya di rumah ya udah deh aku coba bikin pakai bahan seadanya, bahan yang tersedia di rumah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, sebelum kita kukus, kita proofing untuk yang kedua ya. Proofing 15 menit saja sambil kita mulai panaskan kukusannya. Nah, setelah di proofing 15 menit, setelah airnya mendidih, air kukusannya mendidih, baru kita akan kukus. Jika teman-teman kukusannya tutupnya datar, dibungkus dengan kain ya. Nah, ini kita natanya diberi jarak ya, karena nanti ada kemungkinan akan mekar menjadi lebih besar. Nah, kukus cukup 15 menit aja, nggak usah lama-lama, pakai apinya api sedang cenderung kecil dan airnya tidak usah banyak-banyak. Biar tidak uapnya tidak terlalu banyak mengenai bagian bawah bakpao.
Nah, kalau sudah ini biar cantik, aku masih ada edible apa ini, stiker ya. Ini sebenarnya stiker bento ya, teman-teman. Nah, ini tidak apa-apa ditempel di makanan karena ini memang food grade, tapi stikernya juga tidak usah dimakan ya. Ini hanya untuk hiasan saja. Karena anak saya makin suka ya, katanya jadi lucu gitu kalau ada karakternya. Nah, ini bakpaonya ya, saya tunjukkan dalamnya seperti apa. Nah, ini enak ya. Ini kalau di tempat saya ada juga sih yang jualan keliling tuh dijual harga 2 ribuan. Tapi isiannya bukan uti kelapa, isiannya kayak ada selai coklat, stroberi kayak gitu. Selamat mencoba!